Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Berikut ini adalah profil singkat Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. Universitas Muslim Indonesia terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Keberadaan Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur. Kebesarannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika, moral, dan intelektual yang berlandaskan nilai keislaman. Dalam jalur pendidikan, UMI membina pendidikan akademik mulai dari strata diploma 3, strata 1, dan strata 2 yang tergabung dalam 12 fakultas, pasca sarjana, dan 1 akademi dalam 40 program studi. Kegiatan akademik di UMI telah menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah, UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan islami. Melalui video ini, kami akan memaparkan hasil wawancara kami terhadap penyuluh dan petani yang bertujuan untuk memenuhi tugas praktek lapang penyuluhan pertanian yang diberikan Ibunda Insinyur Nasmeda Rashid MM selaku Koordinator Praktek Lapang dan Asisten Praktek Lapang Ibu Ismala Dewi Maskar STP MSI. Perkenalkan, nama saya Rizky Silwahyuni dengan stambuk 08320190148 dan saya Nur Anissa Anggani dan stambuk 08320190147. Berikut ini adalah identitas responden penyuluh pertanian lapangan. Berdasarkan data dan hasil wawancara kami terhadap penyuluh atas nama Ibu Fatmawati SST yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 di Desa Mangiloreng, Dusun Mangai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Adapun pelatihan yang diikuti oleh Ibu Fatmawati yaitu Diklat Fungsional Penyuluh yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Adapun manfaat dari pelatihan tersebut yaitu beliau jadi lebih mengetahui tentang pemberian penyuluhan pertanian kepada petani yang lebih mudah dipahami oleh petani. Adapun persiapan yang dilakukan Ibu Fatmawati sebelum penyuluhan yakni mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Materi yang diberikan 6 bulan terakhir kepada petani yaitu penyuluhan tentang tanam jajar legowo. Adapun metode yang digunakan secara langsung kepada kelompok petani karena lebih mudah menyampaikan materi sehingga para petani mudah memahami apa yang disampaikan penyuluh dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan usaha tani mereka. Ibu Fatmawati membuat jadwal penyuluhan kepada petani yaitu 2 kali seminggu secara bergiliran setiap kelompok tani. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan cukup baik. Ibu Fatmawati merasa tidak ada kesulitan untuk mengajak para petani ikut kegiatan penyuluhan walaupun pada saat penyuluhan ada petani yang bersemangat dan ada juga yang biasa-biasa saja. Menurut Ibu Fatmawati, penyuluhan pertanian masih sangat dibutuhkan di masa yang akan datang karena petani sangat membutuhkan informasi dan ilmu serta inovasi terbaru tentang pertanian.
Berikut ini beberapa dokumentasi saat penyuluhan pertanian berlangsung di beberapa kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap petani pada tanggal 4 Desember 2020 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang bernama Haji Holeng yang berumur 49 tahun, pendidikan akhir D3. Adapun tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman urus petani selama 20 tahun, pekerjaan sampingan berbisnis. Pelatihan yang pernah diikuti Bapak Haji Holeng yaitu penggunaan pestisida yang berlangsung selama 2 hari yang dilaksanakan oleh PPLK, dan manfaat yang didapatkan yaitu beliau jadi lebih mengetahui pengaplikasian pestisida yang baik dan benar. Adapun sarana pendukung yang dimiliki yaitu gudang 1 unit untuk menyimpan hasil panen, lantai jemur 1 unit untuk proses pengeringan hasil panen, hand traktor 1 unit untuk mengolah tanah, cangkul 1 unit yang berfungsi sebagai pengolahan dan perawatan, parang 1 unit berfungsi sebagai alat pembersih dari gulma, dan motor 2 unit sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil panen dan ke lokasi lahan. Luas lahan yang dimiliki beliau seluas 3,5 hektar dan status lahan milik sendiri. Adapun biaya variabel yaitu benih yang digunakan sebanyak 75 kg, harga satuan 10.000. Pupuk yang digunakan yaitu urea 7 sak, satuan 95.000, SP36 7 sak, satuan 125.000. Pestisida yang digunakan yaitu spontan 2 botol, satuan 85.000, Burdan 24 kg, satuan 40.000. Adapun upah tenaga kerja yaitu pada proses penanaman, beliau memakai tenaga kerja yang diberi upah 80.000 per hari. Sedangkan untuk pengolahan lahan sampai pemeliharaan dan pasca panen, beliau melakukan sendiri dibantu keluarga. Adapun biaya tetap yaitu pajak lahan 500.000 sehingga total biaya produksi 4.480.000 dan pendapatan 51.770.000. Adapun hasil wawancara saya kepada Bapak Haji Holeng yaitu Bapak Haji Holeng telah mendengar sistem tanam legowo sejak tahun 2018 dari PPL. Beliau melakukan sistem tanam legowo hanya 1 kali. Alasannya karena beliau ingin mencoba sistem tersebut, tapi tidak dilanjutkan pada penanaman selanjutnya. Karena di desa ini para petani tidak menggunakan sistem itu, dikarenakan hasil dari sistem tabur lebih tinggi daripada hasil sistem tanam legowo. Beliau juga pernah mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan 2 kali sebulan, dan materi yang diberikan oleh PPL yaitu cara menanam padi, pemupukan, dan sistem tanam legowo. Yang dilakukan PPL jika Bapak Haji Holeng mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu PPL langsung ke lokasi serta memberikan solusi. Menurut beliau, penyampaian materi oleh PPL itu cukup bagus karena mudah dimengerti. Adapun metode penyuluhan yang digunakan PPL yaitu tatap muka secara langsung, karena para petani jadi lebih paham dan jika ada pertanyaan mengenai kegiatan usaha taninya bisa langsung ditanyakan ke penyuluh. Untuk pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada pagi hari karena kegiatan usaha tani belum dimulai. Bapak Haji Holeng mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri. Adapun tanggapan beliau, ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, beliau akan memberikan nasihat untuk mengikuti penyuluhan pertanian, sebab mereka bisa mengetahui inovasi-inovasi terbaru tentang pertanian. Selama berusaha tani, beliau menerima bantuan dari pemerintah berupa benih.
Adapun saran beliau terhadap PPL yang bertugas di desa ini, yaitu para PPL harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Serta harapan beliau yaitu semoga kegiatan penyuluhan pertanian di masa yang akan datang tetap ada, karena para petani masih sangat membutuhkan informasi serta ilmu yang dapat diterapkan di kegiatan usaha tani mereka. Berdasarkan hasil wawancara terhadap petani pada tanggal 4 Desember 2020 di Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang bernama Masud Prakasi yang berumur 28 tahun. Pendidikan terakhir S1 dengan tanggungan keluarga 2 orang. Adapun pengalaman beliau berusaha tani selama 12 tahun. Selain berusaha tani, beliau juga melakukan pekerjaan sampingan, yaitu dengan berbisnis. Adapun pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau yaitu pembuatan pupuk alami selama 2 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, penggunaan pestisida selama 1 hari dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan penggunaan transplanter selama 2 hari yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sementara sarana pendukung yang dimiliki beliau dalam melakukan usaha taninya yaitu hand traktor sebanyak 1 unit berfungsi sebagai pengolahan tanah, cangkul sebanyak 1 unit berfungsi sebagai alat untuk menggali, membersihkan tanah dari sisa-sisa tanaman ataupun untuk meratakan tanah. Parang sebanyak 1 dengan fungsi sebagai pemotong atau alat tebas. Motor sebanyak 1 unit yang berfungsi sebagai alat transportasi petani untuk mempermudah pekerjaan petani. Dengan luas lahan yang dimiliki oleh Pak Masud luas 1,5 hektar yang merupakan milik sendiri. Adapun biaya variabel yaitu Rp1.695. Benih yang digunakan sebanyak 35 kg dengan harga satuan Rp10.000. Pupuk yang digunakan pupuk urea 4 sak dengan harga satuan Rp95.000 dan SP36 2 sak Rp125.000. Pestisida yang digunakan yaitu Clipper 1/2 dengan satuan Rp360.000, Spontan 2 botol dengan harga satuan Rp85.000, dan Blad 1 botol dengan satuan Rp85.000, di mana upah tenaga kerja dari penanaman sebesar Rp80.000 per hari dengan total produksi Rp28.800 dengan pendapatan Rp27.105.000. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Masud yaitu bahwa beliau telah mendengar sistem tanam legowo di tahun ini diperoleh dari PPL. Beliau tidak melakukan sistem tanam legowo karena beliau merasa sulit untuk dilakukan, di mana setiap tanam legowo mempunyai aturan yang berbeda-beda. Beliau pernah mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan 2 kali sebulan, dan materi yang diberikan oleh PPL yaitu cara penanaman padi dan bagaimana penggunaan pestisida yang baik yang dilakukan oleh PPL. Jika Pak Masud mengalami masalah dalam usaha tani, yaitu melakukan pengecekan kepada tanaman beliau dan memberikan solusi.
Menurut beliau, penyampaian materi oleh PPL itu kurang baik karena PPL tersebut tidak menguasai materi dari segi teknik, lapangan, dan wawasan tentang kegiatan usaha tani kurang. Menurut Pak Masud, metode penyuluhan yang mudah dimengerti yaitu tatap muka secara langsung karena menurutnya mudah dipahami dan apa yang tidak diketahui dapat menanyakan langsung kepada PPL. Menurut beliau, waktu pelaksanaan penyuluhan yang baik adalah di pagi hari karena aktivitas di waktu tersebut tidak banyak. Beliau mengikuti penyuluhan karena adanya kesadaran sendiri. Karena beliau menganggap bahwa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut dapat menambah wawasan mengenai usaha tani. Adapun tanggapan beliau bahwa apabila ada tetangga tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, yaitu beliau mengajaknya dengan cara memberikan nasihat bahwa dengan mengikuti penyuluhan pertanian, mereka dapat mengetahui informasi baru mengenai pertanian. Masalah yang dihadapi beliau dalam kegiatan berusaha tani yaitu modal, pengendalian hama, peralatan, dan pupuk juga sering terjadi keterlambatan. Beliau pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan pestisida. Adapun saran beliau kepada PPL yaitu sebaiknya perlu penguasaan materi yang lebih banyak. Dengan harapan beliau kepada pemerintah tentang kegiatan penyuluhan supaya pemerintah menyediakan penyuluhan yang lebih baik lagi agar petani dapat meningkatkan usaha taninya. Sekian pemaparan hasil wawancara kami terhadap penyuluh dan petani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.